Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meldia Prianto dengan NIM 119207742422 jurusan Ilmu Hukum semester 4 kelas IHF. Di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di dalam undang-undang ini menjelaskan bab satunya tentang ketentuan umum, memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di undang-undang ini, dan bab 2 azas, tujuan dan fungsi mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan fungsi bank syariah juga dipaparkan dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bab 3-nya tentang perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar dan kepemilikan, mengatur tentang tata cara dan persyaratan dalam perizinan usaha bank syariah serta ketentuan mengenai badan hukumnya. Anggaran dasar dan ketentuan kepemilikannya juga diatur di bab ini. Dan bab 4 jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, memberikan ketentuan mengenai jenis serta kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah serta ketentuan mengenai kelayakan penyaluran dana, sejumlah larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah juga diatur dalam bab ini. Bab 5 pemegang saham, pengendali, dewan komisaris, dewan pengawasan syariah, direksi dan tenaga kerja asing. Aturan ini memberikan ketentuan dan persyaratan mengenai pemegang saham, pengendali, dewan komisaris serta direksi. Dijelaskan juga mengenai dewan pengawas syariah yang wajib dibentuk dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Tenaga kerja asing juga bisa digunakan selama sesuai peraturan perundang-undangan. Bab 6 tata kelola, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko perbankan syariah. Bab 7 rahasia bank, aturan yang menegaskan kewajiban untuk merahasiakan ketentuan nasabah, tapi ada sejumlah pengecualian yang dibahas di bab ini. Bab 8 pembinaan dan pengawasan, aturan yang menyebutkan peran Bank Indonesia sebagai pembinaan dan pengawasan bank syariah dan unit usaha syariah. Sejumlah ketentuan yang wajib dilakukan bank syariah dan unit usaha syariah juga dipaparkan di bab ini. Bab 9 menyelesaikan sengketa, aturan yang memaparkan mengenai penyelesaian sengketa yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Bab 10 sanksi administratif, aturan yang memaparkan mengenai sanksi administratif yang bisa ditetapkan Bank Indonesia kepada para pelanggar ketentuan undang-undang ini. Proses pemberian sanksi administratif juga dipaparkan di bab ini. Bab 4 ketentuan pidana, memberikan paparan mengenai sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada para pelanggar undang-undang ini. Ancaman pidana pun akan diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Bab 12 ketentuan peralihan. Setelah undang-undang ini berlaku, bab ini menjelaskan mengenai proses peralihan yang harus dilakukan. Dan bab 13 bab terakhir ketentuan penutup, memberikan penjelasan mengenai sejumlah undang-undang lain terkait aktivitas perbankan syariah yang tetap berlaku sepanjang tak bertentangan dengan undang-undang ini. Undang-undang tentang perbankan syariah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 16 Juli 2008. Baik, itulah video dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Billahi wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.